Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran tematik. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Anandaku sekalian, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anandaku sekalian, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik kita. Tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 1 dan 3. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di tema 6 menggunakan buku tematik 3F. Jadi hari ini kita sudah pindah ke buku tematik 3F ya. Adapun keyword pembelajaran kita hari ini, yang pertama sumber energi, yang kedua pola irama, dan yang ketiga waktu. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca, murid dapat menuliskan dan menceritakan kembali informasi dari sebuah teks. Yang kedua, setelah mempelajari materi, murid dapat membuat pola irama sederhana menggunakan alat musik ritmis. Yang ketiga, setelah murid mempelajari materi, murid dapat mengetahui satuan waktu. Ambak. Manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari adalah mengetahui sebuah informasi penting dari sebuah teks dan dapat mengetahui jumlah hari dalam 1 bulan dan pekan. Baiklah, untuk materi kita yang pertama, anandaku sekalian bisa membuka buku tematik 3F-nya halaman 3. Ayo mempelajari lebih jauh tentang sumber energi dengan membaca teks berikut. Teksnya itu ada di halaman 3, judulnya Energi Matahari. Nah, sekarang Ustazah akan membacakan teks bacaannya sambil anandaku sekalian di rumah bisa memperhatikan bacaannya yang ada di halaman 3 dan 4. Ustazah ingatkan kembali ketika membaca, anandaku sekalian tetap memperhatikan penggunaan tanda baca. Misalkan ketika penggunaan tanda baca titik itu berarti kita berhenti sejenak. Jadi anandaku sekalian ketika membaca tidak disambung-sambung ya, misalkan mengabaikan tanda koma atau tanda baca titik. Jadi ketika ada tanda koma atau tanda titik kita berhenti sejenak. Ustazah lanjut. Materi sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Energi matahari memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup di bumi. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membuat zat makanan. Proses membuat zat makanan oleh tumbuhan dinamakan fotosintesis. Tumbuhan kemudian menjadi sumber energi bagi hewan dan manusia. Cahaya matahari juga diperlukan hewan dan manusia untuk membentuk vitamin D dalam tubuhnya. Vitamin D penting bagi pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Beberapa jenis hewan juga memerlukan panas matahari untuk menghangatkan tubuhnya. Misalnya, buaya, ular, dan kadal. Energi panas matahari juga dimanfaatkan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, mengeringkan bahan makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Kini,
Energi matahari juga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi cahaya matahari diubah menjadi listrik melalui panel surya. Nah, itu tadi bacaan yang ada di halaman 3 dan 4, judulnya energi matahari. Setiap paragraf pada bacaan yang Ustazah tadi sudah bacakan memuat sebuah informasi. Nah, informasi apakah yang Ananda-anandaku sekalian peroleh pada tiap-tiap paragraf yang ada di bukunya? Nah, untuk informasi penting sendiri kita sudah mempelajarinya di buku tematik 3E yang lalu. Jadi insya Allah Ananda-anandaku sekalian sudah paham ya mengenai bagaimana cara mendapatkan atau menuliskan informasi penting dari sebuah teks. Terlebih dahulu itu kita harus membaca dengan saksama bacaan yang sudah disediakan, kemudian setelah membaca baru kita bisa menentukan informasi penting apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan tersebut. Nah, untuk bacaan energi matahari ini sendiri ada 3 paragraf seperti yang ada di bukunya di halaman 4. Anandaku sekalian bisa menandai informasi penting yang didapatkan dari setiap paragrafnya, bisa ditandai di bukunya entah menggunakan stabilo atau mungkin mau digarisbawahi menggunakan pulpen, atau Anandaku silahkan menuliskan informasi tersebut pada tabel yang sudah disediakan di bukunya halaman 4. Di situ ada 3 kolom. Yang pertama paragraf 1, silahkan Ananda tulis informasi pentingnya apa. Paragraf 2 juga seperti itu. Dan dilanjutkan ke paragraf ketiga, silahkan ditentukan informasi pentingnya apa. Dan jangan lupa sebelum itu kembali dibaca dengan saksama, kemudian dituliskan informasi penting apa yang didapatkan. Selain bermanfaat bagi manusia, matahari juga sangat bermanfaat bagi pohon. Akar pohon berfungsi untuk menahan air di dalam tanah. Tahukah kamu, bentuk lingkaran pada batang pohon menunjukkan umur pohon. Silahkan disimak gambar yang saya tampilkan. Lingkaran dalam pohon tersebut dinamakan lingkaran tahun. Tahun merupakan salah satu contoh satuan waktu. Selain tahun, terdapat satuan waktu bulan, minggu, dan hari. Kesetaraan dalam waktu antara lain sebagai berikut. Silahkan diperhatikan, ada juga di bukunya di halaman 15. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, dalam 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan, dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jadi, anandaku sekalian, dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan, dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. 1 minggu atau 1 pekan terdiri dari 7 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. 1 bulan terdiri dari 28 atau 29, 30 atau 31 hari. Tergantung pada bulan. Jadi setiap bulannya itu dalam setiap bulan itu berbeda-beda jumlah harinya, nak ya. Untuk menentukan jumlah harinya kita bisa melihat kalender kita yang ada di rumah. Untuk tahun ini yaitu tahun 2021. Seperti bulan yang lalu, bulan Januari tahun 2021 itu terdiri dari 31 hari. Bisa dilihat penjelasannya ada di halaman 16 juga, silahkan dibuka buku paketnya Ananda sekalian. Jumlah hari dalam sebulan antara lain sebagai berikut. Januari terdiri dari 31 hari, Februari terdiri dari 28 atau 29 hari, bulan Maret terdiri dari 31 hari, April terdiri dari 30 hari, Mei ada 31 hari, Juni ada 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember
31 hari. Nah, setelah kita mengetahui satuan waktu ada tahun, minggu, dan bulan, satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu lainnya. Nah, silahkan diperhatikan contoh yang Ustazah akan tampilkan di slide ini, atau anandaku sekalian bisa sambil membuka bukunya di halaman 16. Silahkan diperhatikan ya. 2 tahun. Nah, sekarang satuan waktu tahun kita akan ubah menjadi satuan waktu bulan. Dari tahun kita akan ubah menjadi bulan. Caranya silahkan diperhatikan. 2 tahun sama dengan 2 kali 12 bulan. Dari mana kita mendapatkan angka 2-nya? Dari mana kita mendapatkan angka 2 ini? Kita mendapatkan angka 2 tersebut dari soalnya tadi kan ada 2 tahun, jadi kita tuliskan di situ 2. Misalkan di situ Ustazah ganti menjadi 3 tahun, jadi angka 2 tersebut kita ganti menjadi 3. Tapi seperti di bukunya contohnya yaitu kebetulan 2 tahun, jadi kita tuliskan 2 dikali 12. Nah, 12-nya kita dapatkan dari jumlah bulan dalam setiap tahun. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi kita tuliskan 2 dikali 12 sama dengan 24. Nah, caranya mendapatkan 24 ini kita bisa menggunakan perkalian bersusun, atau seperti yang kita pelajari di aritmatika pekan kemarin itu ada 2 cara ya. Yang pertama kita bisa menggunakan perkalian bersusun, atau kita bisa menggunakan perkalian yang menggunakan kotak. Silahkan Ananda untuk mendapatkan hasilnya menggunakan cara yang menurut Ananda sekalian mudah. Kita lanjut. 3 minggu. Nah, kalau tadi kita mencari satuan tahun diubah menjadi bulan, sekarang kita akan belajar bagaimana kalau kita mau mengubah satuan minggu menjadi hari. 3 minggu. Soalnya 3 minggu sama dengan 3 kali 7. 3-nya sama dengan yang tadi kita dapatkan dari soal yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan Ustazah mengganti di situ 5 minggu atau 5 pekan, berarti kita tuliskan 5 kali. Tetapi di contoh yang Ustazah tampilkan itu soalnya adalah 3 minggu. Jadi kita tuliskan 3 kali 7. Nah, 7-nya itu kita dapatkan dari jumlah hari dalam 1 pekan, dimulai dari Senin sampai Ahad. Untuk mencari hasilnya, kita kalikan 3 kali 7 sama dengan 21 hari. Jadi 3 minggu atau 3 pekan itu terdiri dari 21 hari. Selanjutnya, contoh yang ketiga, bulan Maret terdiri dari 31 hari. Nah, kalau soalnya seperti ini, misalkan dari 31 hari kita mau mencari atau mau mengubahnya ke satuan waktu pekan. Perhatikan contohnya saya, 31 hari sama dengan 28 hari ditambah 3 hari. Jadi kita uraikan dulu jumlah dalam 1 bulan, di bulan Maret itu jumlah harinya 31 hari, kemudian kita uraikan seperti ini, 28 hari ditambah 3 hari. Untuk mencari satuan pekannya nak ya, karena tadi soalnya itu satuan hari kita mau ubah menjadi satuan pekan. Jadi terlebih dahulu kita tentukan pekannya. 28 dibagi 7. Nah, kalau tadi untuk tahun dan minggu, tahun kita ubah menjadi bulan, minggu kita ubah menjadi hari. Kalau kita mau mengubah dari satuan hari ke satuan waktu minggu, berarti kita bagi 28 dibagi 7. Dibagi 7 itu kita ambil dalam 1 pekan ditambah 3 hari. 28 dibagi 7 sama dengan 4. Jadi bulan Maret yang terdiri tadi dari 31 hari, setelah kita mencari atau mengubahnya untuk berubah menjadi satuan minggu atau pekan, hasilnya adalah
4 minggu 3 hari. Di halaman 16 ya. Penjelasannya ada di halaman 16. Nah, selain membantu peresapan air, pohon memiliki manfaat lain. Kayu dari pohon digunakan untuk membuat berbagai benda. Salah satunya adalah untuk membuat alat musik ritmis seperti pada gambar berikut. Yang pertama, ada gambar kendang. Yang kedua, ini adalah gambar kolintang. Jadi kayu tadi bisa kita manfaatkan juga untuk membuat alat musik ritmis khususnya yang akan kita bahas ya. Contohnya ada di halaman 17. Sambil anandaku sekalian memperhatikan slide-nya Ustazah. Yang pertama tadi itu ada kendang dan yang kedua ada kolintang. Untuk alat musik ritmis, sebelumnya kita juga sudah sering membahas tentang alat musik ritmis. Nah ya, di buku 3D ada, di buku 3C juga di semester yang lalu kita sudah membahas tentang alat musik ritmis. Nah, untuk buku tematik 3F ini kita kembali membahas mengenai alat musik ritmis. Alat musik ritmis tidak memiliki nada, namun dapat menghasilkan bunyi yang enak didengar jika dimainkan dengan pola irama tertentu. Untuk contohnya sendiri, bisa dilihat di halaman 17 atau di slide-nya Ustazah itu, Ustazah menampilkan polanya yang lain ya. Jadi, untuk alat musik ritmis itu sendiri, kita bisa menggunakan alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita. Bisa juga menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, misalnya kaleng bekas, tutup botol bekas, dan masih banyak yang lainnya. Dan kita juga bisa menggunakan tangan. Jadi untuk alat musik ritmis sendiri itu bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar karena nadanya nada yang sederhana. Seperti yang ditampilkan di slide, bisa diperhatikan pola-polanya atau di halaman 17 itu menggunakan kendang ya. Bisa menggunakan kendang atau ananda-anandaku sekalian untuk menghasilkan pola alat musik ritmis itu seperti yang Ustaz jelaskan tadi. Mungkin sering anandaku sekalian lakukan ya, tanpa sadar misalkan memukul-mukulkan kaleng bekas atau botol bekas atau sambil bertepuk tangan, itu semua termasuk dalam contoh musik ritmis. Oke, itulah tadi pembahasan singkat kita untuk materi kita hari ini di buku tematik 3F subtema 1 pembelajaran 1 dan 3. Semoga ananda-anandaku sekalian bisa memahaminya atau setelah mendengarkan video pembelajaran ini, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan dijapri ke Ustadz atau Ustazah. Nah, untuk tugas kita hari ini yaitu halaman 18 nomor 1, nomor 2 bagian A sampai D. Kemudian nomor 3. Jadi itu untuk tugas tematik kita hari ini ya. Halaman 18 nomor 1, kemudian nomor 2 bagian A sampai D, dan dilanjutkan ke nomor 3. Syukron jazakumullah khair ananda-anandaku sekalian atas perhatiannya. Tetap semangat ya melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Semoga dimudahkan anak soleh-solehannya Ustazah. Ustazah cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ustazah menutup video pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.